Halo teman-teman, sampai jumpa kembali di channel Waktu Indonesia Bercerita. Tempat kita cerita soal keindahan alam, dunia wisata, dan suasana pedesaan yang bikin hati tenang. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu hutan yang paling tua dan paling dikeramatkan di Wonogiri. Namanya Alas Donoloyo, Desa Watusomo, Kecamatan Slegoimo. Nah, jika penasaran seperti apa, tonton video ini sampai akhir teman-teman. Siapkan kopi dan cemilannya dan mari kita mulai. Lokasinya gak susah ya teman-teman, dari pusat kota Wonogiri sekitar 30-40 menit ke arah timur. Hutan ini resmi jadi kawasan lindung perum perhutani sejak tahun 1961 dan sampai sekarang masih dijaga ketat, baik oleh petugas maupun oleh yang tak kasat mata, menurut warga sekitar. Jika berangkat dari arah utara, gerbang masuk ada di Desa Sambirejo, dan jika teman-teman masuk dari arah selatan, gerbang masuk ada di Desa Watusomo. Kebetulan saya dari arah selatan. Nah, begitu masuk sini langsung terasa beda teman-teman. Rindang, sepi, dan entah kenapa bulu kuduk suka berdiri sendiri. Lihat pohon-pohon ini, banyak yang diameternya lebih dari 1 meter. Tingginya juga puluhan meter. Menurut data perhutani, pohon jati tertua di sini diperkirakan berusia 250-350 tahun. Alias sudah ada sejak zaman kerajaan ya teman-teman. Luar biasa. Tapi yang bikin tempat ini spesial bukan cuma umur pohonnya. Di sini ada satu nama yang selalu disebut-sebut Mbah Donoloyo atau Ki Ageng Donoloyo. Konon beliau adalah sesepuh yang pertama kali menanam dan merawat kawasan ini ratusan tahun yang lalu. Konon beliau adalah salah satu laskar dari kerajaan Majapahit dan pundanya ada di hutan ini juga. Makanya hutan ini dinamai Alas Donoloyo. Alas artinya hutan, Donoloyo dari nama beliau. Sekarang kita ke legenda yang paling terkenal. Banyak warga Wonogiri percaya kayu jati dari kawasan Donoloyo ini pernah digunakan untuk soko guru Masjid Agung Demak teman-teman. Bagi masyarakat lokal, ini bukan sekedar cerita. Ini juga kebanggaan dan warisan spiritual. Oh ya teman-teman, tempat ini dulu juga pernah dijadikan lokasi syuting film Wiro Sableng di tahun 90-an. Tentu kalian masih ingat ya dengan film legendaris itu. Nah, ini tempat yang paling keramat di sini teman-teman, punden dan pohon jati. Konon ini adalah makam Mbah Donoloyo dan pohon jati pertamanya. Setiap malam Jumat Kliwon, Jumat Pon, apalagi malam 1 Suro, tempat ini ramai banget teman-teman. Orang datang ziarah, minta berkah, ada yang meditasi. Dan karena masih dianggap rumah leluhur, ada beberapa pantangan yang sampai sekarang benar-benar dipegang warga. Jangan ambil apapun dari hutan ini, daun, ranting, pasir, batu, kerikil, apalagi kayu ya teman-teman. Jangan bicara sembarangan, apalagi kasar atau sombong. Katanya kalau dilanggar bisa pulang bawa biong alias dapat teguran gaib. Ada juga yang cerita kesurupan, ada yang motornya mogok, ada yang mimpi didatangi sesepuh. Percaya atau tidak, yang jelas sampai sekarang hampir gak pernah ada yang berani melanggarnya ya.
Dan ini biasa buat tirakatan kalau pas malam 1 suro. Jatinya sangat gede banget. Di sebelah sana gunung teman-teman, di sebelah sana. Jadi ada jalur pendakian juga, tetapi saya belum pernah ke sana. Kita cari, biasanya buat nongkrong-nongkrong gitu ya teman-teman. Banyak yang kesini. Kita telusuri ke sungai Alas Jati Donoloyo. Masih asri banget hutan. Burung-burungnya banyak masih. Faunanya, flora juga. Kita coba sebelah sana. Hawanya masih sangat asri. Dari Wonogiri ke timur kira-kira 30 kiloan. Nanti ada Slogohimo, ke pasar Slogohimo. Itu ke timur, gak terlalu jauh ya. Nanti ada jalan ke selatan terus saja ke arah Watusomo. Nah ini ikutnya Watusomo ya, ikutnya Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Cagar Alam Alas Jati Donoloyo. Jadi teman-teman, buat saya pribadi, Alas Donoloyo ini lebih dari sekedar destinasi wisata. Ini bukti kalau alam dan budaya Jawa itu nggak bisa dipisahkan, bisa berjalan beriringan. Ada sejarah, ada kearifan lokal, dan ada rasa hormat kepada leluhur dan alam yang masih dijaga sampai detik ini. Kalau kalian suatu hari main ke Wonogiri, mampirlah ke sini teman-teman. Tapi ingat, datang dengan hati yang bersih dan sikap yang sopan. Suasananya enak banget buat ngopi atau sekedar refleksi diri ya teman-teman. Bagi pencinta alam tentu ini sangat menarik ya. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Pernah dengar cerita serupa di daerah lain atau malah pernah ke Alas Donoloyo dan punya pengalaman sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita Indonesia berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dulur.